Baik, Abu Lahab ini yang menjadi tokoh lah saat itu yang menolak keras dengan berita tentang keislaman itu. Maka Allah SWT menurunkan surat Al-Lahab, ya. Inilah sejarah atau asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Lahab bersama dengan istrinya Abu Lahab itu, ya, menjadi kompor, menjadi apa namanya? Provokator gitu, ya, untuk menolak Islam itu saat itu. Maka turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia, ya. Tabbat yada abi lahab, itu binasalah Abu Lahab itu, ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Maka tidak berguna semua harta yang dia usahakan. Nah, ini apa namanya? Sebuah apa, ya? Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Binasalah Abu Lahab itu disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya binasa akhirnya Abu Lahab itu, ya. Nah, sekarang mulai sejak itu dakwah Islam ini terdengar di mana-mana. Sejak saat itulah Islam itu membumi di mana-mana gitu, ya. Setelah Rasulullah umumkan pidatokan di depan di atas Bukit Safa itu. Islam terdengar di seluruh Mekah, di seluruh jazirah Arab, ya. Mulai dibicarakan oleh orang tentang Islam, apa itu Islam, bagaimana itu Islam, apa yang diajarkan oleh Islam gitu, ya. Mulai dibahas oleh orang-orang. Jadi dulu kan belum ada Facebook, ya, belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada YouTube gitu, ya. Jadi media penyebaran itu ya dari mulut ke mulut, ya. Orang datang misalnya ke Mekah, orang berhaji, disampaikan tentang Islam. Orang datang ya disampaikan dari mulut ke mulut, ya, pakai cerita gitu, ya, dari mulut ke mulut, ya, dari orang ke orang begitu. Nah, sehingga Islam ini kemudian sekali lagi terdengar bukan hanya di Arab, kemudian keluar dari Arab, ya, sampai ke negara-negara lain. Nah, sekarang mula bahkan ya sampai ke kita gitu, ya, saat ini alhamdulillah. Ya, kita sudah bahas di pertemuan awal bagaimana respon orang-orang Quraisy, ya. Ada yang mengejek, ya, menghina, mengatakan Muhammad itu gila dan seterusnya. Ya, ada yang menyiksa bahkan ada yang melakukan pemboikot. Itu sudah kita bahas di tantangan-tantangan yang dihadapi Rasulullah dalam berdakwah. Ya, ini pola terang-terangan, ya. Tadi yang pertama adalah sirriyatud dakwah atau rahasia, kemudian yang kedua adalah terang-terangan, ya, secara terbuka. Ya. Ya, ada ayatnya itu kan, ada ayatnya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang-orang yang berkemul, bangunlah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangunlah. Ya, di surat Al-Muddatsir, ya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ya. Dan agungkanlah Tuhanmu. Ini ayat perintah untuk Rasulullah menyampaikan dakwah, ya. Ya, ini juga jadi perintah untuk kita untuk menyampaikan dakwah, ya. Jadi perintah dakwah itu bukan hanya Rasulullah saja, bukan hanya Nabi saja, bukan hanya sahabat Nabi saja, tapi semua kita punya kesempatan untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada siapapun, ya. Semua berhak untuk menyampaikan dan memang wajib hukumnya, ya. Wajib hukumnya menyampaikan dakwah itu, ya. Meskipun ada yang wajib kifayah, ada yang wajib aid, ya. Nah, untuk saat ini antum belajarlah dulu. Cara antum terbaik untuk menyampaikan dakwah, ya, ada dua paling tidak. Ya, kalau antum tidak bisa menyampaikan dengan lisan, maka tunjukkan keteladanan. Ya, teladan antum suka ngaji, itu jadi bagian dari dakwah. Ya, suka ngaji, kemudian suka ke masjid berjamaah, berkatalah yang baik kepada orang lain. Kalau antum punya kelebihan rezeki berikan. Itu sederhana saja bagian dari dakwah itu. Tidak mesti berpidato di depan, berceramah, tidak mesti. Itu kalau yang punya kemampuan itu silakan, ya. Tapi bagi kita yang tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak, gugup misalnya, grogi, ya, jangankan keluar kata untuk berceramah, ya, sudah keluar keringat dulu, ya, tidak mesti begitu, ya. Bisa dengan sebungkus nasi, bisa dengan perkataan yang baik, senyum adalah sedekah kata Rasulullah SAW, kan? Itu bagian dari dakwah, ya. Nah, pun kalau antum punya sosial media, ya kan, Facebook, Twitter, apalagi Instagram, YouTube, apalah namanya, ya, sosial media antum. Nah, bagian dari dakwah adalah ketika antum share yang baik-baik. Misalnya share mengingatkan puasa Senin Kamis, share mengingatkan tentang Qiyamul Lail, share tentang mengingatkan sholat berjamaah, itu dakwah itu.
Ya, bahkan dakwah sekarang dakwah digital ini trennya gitu, ya. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain. Karena ahifilarakumullah, balasan bagi orang yang menyampaikan dakwah itu masya Allah ya. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya itu lebih baik daripada unta merah, kata Rasul. Unta merah itu adalah kendaraan paling mahal dulu di zaman dulu, ya. Jadi artinya itu lebih baik daripada unta merah. Berapa harga unta itu? Ya, puluhan juta, bisa 30, 35, bahkan lebih dari itu. Kalau unta merah mungkin lebih mahal lagi. Ya. Artinya lebih baik kalau dihargai dengan sekian puluh juta itu. Karena balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahalanya akan terus mengalir jika orang itu ikut dengan apa yang kita dakwahkan. Kalaupun tidak ikut, kita sudah menyampaikan kebaikan pun akan kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terakhir, dakwah secara rahasia, dakwah secara terang-terangan sudah Rasulullah dan para sahabat lakukan. Tetapi sekali lagi penolakan itu terjadi di mana-mana, ya. Penyiksaan, maka para sahabat rasanya tidak kuat. Ya, Rasulullah melihat kesakitan, melihat kepedihan yang terjadi, maka Rasulullah SAW tidak kuat melihat itu. Maka turunlah perintah Allah SWT untuk perintah untuk hijrah. Nah, hijrah pertama itu namanya hijrah ke Habasyah, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Karena kerasnya penyiksaan, kerasnya cobaan yang para sahabat dapatkan, bahkan kalau antum baca itu lebih banyak lagi nanti dibaca, ada seorang sahabat namanya Khabbab, ya, masya Allah, itu sahabat yang digeret itu, kayak digeret di padang pasir gitu ya, bajunya dibuka kemudian ditarik, ya, dibawa keliling, ya, dibawa keliling kota Mekah itu oleh orang kafir Quraisy itu. Dadanya kan hancur itu, kerikil, batu-batu tajam itu menempel di tubuhnya. Kan itu penyiksaan pedih, ya. Jangankan kita digeret seperti kita aja dijemur di panas itu, Allah, sudah mau pingsan rasanya. Ini, ya, belum bila lagi yang kita kenal ditaruh batu di atas dadanya, ya, diikat kedua tangannya dan lain sebagainya. Ini tidak kuat ini para sahabat ini. Rasulullah merasakan itu, meskipun tidak ada protes dari sahabat. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak hijrah? Tidak ada dari sahabat itu. Tapi Rasulullah merasakan itu, ya, merasakan kepedihan. Makanya turun perintah Allah, disuruh hijrah ke Habasyi, ya. Hijrah pertama ada sekitar 16 orang, ya, ke Habasyi itu. Jadi 2 kali hijrah ke Habasyah itu. Habasyi atau Habasah itu 2 kali hijrah, ya, 2 kali hijrah, ya, dipimpin oleh Utsman bin Affan. Hijrah pertama, kemudian hijrah kedua, ya, ada sekitar 80 sahabat yang hijrah. Jadi di Habasyi itu kemudian ada kita kenal dengan Raja Najasyi. Pernah dengar antum Raja Najasyi yang menerima Islam, menerima gerombolan sahabat yang hijrah itu dengan baik. Dia orang Nasrani, ya, tapi mendengar itu, kemudian mendengar tentang Islam. Kok sama antara Nasrani dulu dengan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dia pun akhirnya menerima Islam sebenarnya. Bahkan disebut menjadi sahabat, atau ada juga yang menyebut menjadi tabi'in, ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibaca lagi, cari referensi yang lain untuk memperkaya pengetahuan antum tentang sirah. Untuk sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, karena ini akan menjadi bekal kita dalam menjalani aktivitas kuat dalam menghadapi ujian yang kita dapatkan, yang Allah uji untuk kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Pertanyaan silakan disampaikan jika ada yang belum jelas, masukan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.